Tak ada yang menduga, hadapi status kuda hitam Timnas Indonesia U17 di perempat final Piala Asia U17. Pelatih Korea Utara langsung bilang begini jelang pertandingan. Pelatih Korea Utara U17 seolah tak merespon netizen yang pertanyakan soal lawan Timnas di perempat final. Seolah tak wajib mewaspadai anak asuh Nova Arianto sebagai tim kuda hitam yang secara kebetulan mampu nembus perempat final. Namun sebelum lanjut mohon ringankan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, agar kalian gak ketinggalan info yang menarik seputar Timnas Indonesia. Karena dengan satu subscribe kalian membantu anak Indonesia yang putus sekolah. Kalau sudah mari kita lanjut. Nova Arianto terbuka hadapi tantangan perempat final Piala Asia U17 2025. Bukti Mayu Becker tak salah pilih bela Timnas Indonesia. Erick Thohir laporkan pembinaan usia muda di hadapan Sekjen FIFA. Alasan juara Piala Asia U17 bukan hal yang mustahil bagi Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Erick Thohir laporkan pembinaan usia muda di hadapan Sekjen FIFA di balik hasil manis Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini melakukan pertemuan penting dengan Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstem untuk memberikan laporan terkait perkembangan dan pembinaan sepak bola di Indonesia. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang penuh antusiasme di mana PSSI menyampaikan berbagai pencapaian dan program-program unggulan yang telah dijalankan dalam rangka mengembangkan sepak bola Indonesia. Khususnya di level usia muda, salah satu pencapaian yang dibanggakan adalah keberhasilan Timnas Indonesia U17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi yakni Piala Asia U17 2025. Ini menandai sebuah langkah besar dalam pengembangan talenta muda Indonesia di ajang sepak bola dunia. Selain itu, Erick Thohir juga menyampaikan apresiasi kepada FIFA yang terus memantau dan memberikan dukungan terhadap program-program pengembangan di Indonesia sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memajukan sepak bola Indonesia. PSSI juga telah merencanakan berbagai inisiatif baru yang akan semakin memperkuat ekosistem sepak bola di tanah air, diharapkan dengan dukungan penuh dari FIFA. Indonesia akan mampu mencetak lebih banyak pemain berkualitas yang dapat bersaing di level internasional. Selain itu, dengan kerja keras, kolaborasi dan dukungan dari FIFA, PSSI optimis sepak bola Indonesia akan terus berkembang dan mampu menunjukkan prestasi di pentas dunia. Bukti Mayu Becker tak salah pilih bela Timnas Indonesia. Keputusan Brilliant tampaknya menjadi kata yang tepat untuk Matthew Becker, sebab pemain keturunan tersebut telah menolak panggilan Australia yang berujung lolos Piala Dunia U17 2025. Bersama Timnas Indonesia U17, sebagaimana diketahui Matthew Becker debut membela Timnas Indonesia di Piala AFF U16 yang digelar di Solo pada tanggal 21 Juni hingga tanggal 3 Juli tahun 2024 lalu. Mentas sebagai bek tengah sebelah kiri, pemain Melbourne City U18 itu tampil disiplin mengawal pertahanan skuad Garuda Asia berkat bantuan Mayu Becker. Skuad Nova Arianto finish sebagai juara grup A Piala AFF U16 2024. Setelah mengoleksi 9 angka hasil kemenangan 3-0 atas Filipina dan Singapura, serta menghajar Laos 6-1, hal itu membuat skuad Garuda Asia lolos ke semifinal dan menantang juara grup C Australia. Sayangnya di semifinal Timnas Indonesia kalah 3-5 dari Australia. Bahkan kekalahan tersebut sempat diwarnai selebrasi kontroversi dari pemain muda Australia dan Matthew Becker menangis usai laga. Di sisi lain, Australia menjadi juara setelah menang adu penalti atas Thailand di partai puncak. Menariknya, beberapa hari berselang Federasi Sepak Bola Australia memutuskan memanggil Mayu Becker untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Australia U17. Jelang mentas di kualifikasi Piala Asia U17 2025, namun di hari itu juga Matthew Becker menunjukkan komitmennya untuk memilih membela Panji Merah Putih. Pemain yang kini membela Melbourne City U23 itu pun terus menjadi andalan Nova Arianto hingga membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025.
Sementara Australia harus menelan pil pahit berkat kesombongannya di Piala AFF U16 tahun lalu. Kesimpulannya, Matteo Baker mengambil langkah tepat dengan bertahan bersama timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 2025. Membuat Matteo Baker berpeluang dipantau scouting dari klub-klub besar Eropa. Alasan juara Piala Asia U17 bukan hal yang mustahil bagi Indonesia. Satu skuad matang tim asuh Arianto terdiri dari beberapa pemain yang telah digembleng secara fisik dan materi. Bahkan memiliki sosok Evandra yang sebelumnya tampil di Piala AFF 2024. Evandra memang tidak bisa berbuat banyak di bawah sentuhan Indra Safri, akan tetapi performanya moncer di Piala Asia U17 2025. Dengan raihan 3 gol untuk sementara ini. Selain itu, ada sosok Matteo Baker yang memiliki pengalaman bersama Melbourne City di Liga Australia 2. Kedalaman skuad Nova Arianto memiliki kedalaman skuad yang cukup dengan bukti rotasi pemain yang dilakukan saat menghadapi Afghanistan. Meski kurang menunjukkan performa yang impresif, namun para pemain cadangan telah mencoba membuktikan kualitasnya lewat mentalitas tinggi dan kerja keras. Hingga akhir laga, Nova Arianto ingin memastikan semua anak asuhnya bisa bermain di Piala Asia U17 2025. Pengalaman di fase grup tersebut akan menjadi modal penting bagi pemain untuk membuktikan diri layak membawa timnas Indonesia U17 meraih sejarah berikutnya. 3. Ambisi Nova Arianto dan para penggawa timnas Indonesia U17 mungkin memiliki ambisi besar dalam menaklukkan Piala Asia U17 2025 sebagai pembuktian kekuatan terbaik di Asia Tenggara. Hal itu bisa dibuktikan lewat gelar juara menarik dinantikan. Akankah Indonesia mampu menjuarai Piala Asia 17 2025? Misi berat yang tak wajib diraih mengingat kompetisi kelompok umur hanya dijadikan sebagai ajang pengembangan talenta muda. Namun kerja keras wajib ditunjukkan. Terlebih peluang tersebut kini terbuka lebar. Nova Arianto terbuka hadapi tantangan perempat final Piala Asia U17 2025. Laga perempat final Piala Asia U17 sudah di depan mata dan lawan skuad Garuda Asia pun telah diketahui. Persiapan lebih giat lagi dilakukan oleh para pegawai timnas Indonesia U17 di mana sang pelatih Nova Arianto mulai menganalisa gaya permainan lawan. Sebagaimana diketahui, laga 8 besar akan berlangsung pada Senin pekan depan. Evandra dan kawan-kawan memiliki waktu istirahat lebih mengingat sang lawan dari grup D baru menyelesaikan laga dini hari tadi. Nova Arianto sendiri menilai kekuatan lawan di perempat final kali ini memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan. Pasalnya grup D berhasil menyajikan drama tersendiri saat penyisihan grup berlangsung. Bahkan keempat kontestan seperti Korea Utara, Tajikistan, Oman atau Iran masih menunjukkan persaingan hingga laga terakhir. Kedati begitu, lawan timnas Indonesia U17 juga dipastikan bakal waspada. Pasalnya Nova Arianto berhasil menyulap tim menjadi kuda hitam di Piala Asia U17 2025. Terbukti fighting spirit.